sebagai sarana refreshing pasca latihan HUT ke-78 RI dan edukasi wawasan kebangsaan sebanyak 50 anggota pasukan pengibar bendera Provinsi Sumsel bersama pelatih dan juga pendamping mengadakan acara family gathering di Kota Bandung. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Dr. Haji Al-Fajri Zabidi menuturkan kegiatan ini merupakan acara untuk mempererat tali silaturahmi para anggota dan juga alumni Paskibraka dan sebagai untuk pendidikan wawasan kebangsaan. Catering family dari Paskibraka, para pelatih dan para pendamping ini merupakan satu kegiatan rangkaian untuk kegiatan Paskibraka studi banding untuk kita pilih ke Provinsi Jawa Barat dengan harapan dengan keluarnya anak-anak kita dari Paskibraka di Sumatera Selatan ini bagaimana melihat kondisi dari Jawa Barat tentunya yang unggul-unggul. Kita akan berkunjung ke STPDN, sekolah favorit, sekolah dinas, kemudian kita berwisata, kemudian kepada wisata religius. Ini mudah-mudahan akan mendapat ilmu pengalaman yang akan dibawa tentunya ke tempat daerah masing-masing sehingga putra Indonesia ini yang sudah kita didik baik itu secara kepemimpinan maupun secara praktek psikologis, insya Allah menjadi insan-insan Pancasilais dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Ini adalah rangkaian pendidikan bagi mereka, baik itu yang kemarin sudah informal, kita harapkan ini adalah eksternal, bisa menyerap bagaimana keteladanan di sana, bagaimana kearifan lokal di sana, bagaimana budaya di sana. Nah, inilah menjadi hasanah pengetahuan bagi anak-anak Paskibraka tahun 2023. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubdit Ideologi Wawasan dan Kebangsaan Mumtazah, di mana family gathering ini dilakukan sebagai upaya pelipur pelepas lelah pasca pengibaran bendera merah putih setelah 1 bulan lamanya latihan. Salah satunya tujuan utama wawasan kebangsaan kita ke IPDN Jatinangor, dan yang lainnya itu nanti kita tentukan lagi perjalanan tergantung adik-adik ya mau kemana, nanti ditentukan dari mereka juga. Teman dari London sudah diarahkan ke salah satunya ke Tangkuban Perahu. Oke. Ya. Ini berarti berapa hari? 1 malam itu? 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Oke. Dari tanggal 18 sampai 22 Agustus. Salah satunya ini untuk reward adik-adik kita yang telah melaksanakan penaikan dan penurunan pengibaran bendera pusaka di Gria Agung kemarin. Setelah dilepas oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Sumsel, Al-Fajri Zabidi, rombongan Paskibraka Sumsel bersama dengan pelatih dan juga pendamping bertolak ke Kota Bandung, dipimpin langsung oleh Kasubdit Ideologi Wawasan dan juga Kebangsaan Mumtazah dengan menggunakan 3 bis, di mana para rombongan anggota Paskibraka tampak begitu antusias mengikuti kegiatan family gathering ini. Waktu tempuh antara Palembang dan juga Kota Bandung butuh waktu 14 jam dan para rombongan pun harus menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri Merak Bakahuni. Perjalanan dalam bus dan juga kapal feri menjadi momen indah yang harus dinikmati oleh para rombongan Paskibraka Sumsel. Pemirsa Pol TV, ketemu lagi sama kita Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan 2023. Sekarang kita berada di laut menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Lanjut lagi kita menuju ke Bandung untuk
di mana nih? Di Bakahuni. Ini habis ini kita tadi langsung mau rencana mau kemana? Langsung ke Bandung ya. Oke. Gimana perasaannya? Senang ya. Oke. Pokoknya iya bisa have fun ya nanti ya. Seru-seruan lah ya. Oke. Dengan siapa namanya? Saya Wilujeng Aisyah Fitri. Siapa? Wilujeng Aisyah Fitri. Saya Naila Sakinara Putri. Dari mana deh? Kiriman dari Bumba. Kalau saya kiriman dari Maluku, Banda Raja. Di mana kita? Pasti Braka Sumsel. Pasti Braka Sumsel. Pasti Braka Sumsel. Tujuan pertama di kota Bandung, para rombongan paskibraka beserta pelatih dan juga pendamping adalah menuju Lembang, mengunjungi tangkuban perahu di mana sesampainya di kota Bandung, pagi-pagi para rombongan sudah berangkat menuju ke wisata tangkuban perahu. Para rombongan pun sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat menikmati wisata tangkuban perahu. Coba tolong ditelepon aja biar kita bisa segera jalan. Takut nanti kita kejebak Mau macet. lanjut ke Lembang. Ke Lembang. Rencananya. Oke, jadi untuk tujuan pertama kita ke Lembang sama apa? Tangkuban. Tangkuban perahu. Oke. Iya. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu ikon wisata Jawa Barat, di mana gunung ini berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Selain menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan, para rombongan paskibraka Sumsel juga bisa foto-foto cantik bareng para rombongan lainnya. Diajak ke Tangkuban Perahu itu seneng banget karena ini tahun pertama kali yang ke Tangkuban Perahu. Kira sebelum-sebelumnya itu kan cuma bisa lihat dari TV, dari handphone kan. Setelah kesini langsung tuh kayak rasanya seneng banget. Oke, jadi bisa selain foto-foto. Walaupun mataharinya ini tapi masih tetap dingin. Jadi selain foto-foto bisa have fun juga lah ya. Ya. Ya, oke.
Setelah puas menikmati pesona alam Tangkuban Perahu, rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Floating Market, di mana di Floating Market Lembang merupakan objek wisata yang memadukan alam dan juga buatan dengan konsep unik dan juga menarik. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati suasana alam, berkuliner atau hanya berfoto, mengusung konsep yang menghadirkan kombinasi suasana alam yang indah dengan wisata kuliner yang menggugah selera ditambah dengan pepohonan hijau, membuat suasana terasa asri di kawasan objek wisata ini. Tujuan berikutnya di hari kedua rombongan adalah ke tempat wisata De Castello, salah satu tempat wisata terkenal di Subang. De Castello menawarkan hiburan yang berbeda. Tidak hanya menawarkan keseruan bermain, De Castello juga memberikan nuansa kemewahan layaknya berada di taman bunga sebuah istana. De Castello adalah tempat wisata dengan konsep taman bunga milik penyanyi dangdut Dewi Persik. De Castello yang berarti kerajaan Dewi berada di Subang, Jawa Barat. Ini lagi di mana ada kita? Lagi di Castello Subang. Castello Subang. Oke, di mana ini kesannya di tempat ini? Tempat ini sangat bagus dan indah. Dan juga ini ada kebun teh di sana. Banyak taman-tamannya yang cantik-cantik ya. Iya. Oke. Dari mana, Dek? Dari Pali, Kak. Bali. Siapa Ya. namanya? Ali Fatur Rahman, Kak. Yang Sikoyo? Siap, dari Kabupaten Palawang. Siapa namanya? Firas Spiker. Oke. Tapi seru tapi pusing, buat mual. Tapi seru. Selain ada permainan apa beda di sini tadi, Dek? Apa? Selain permainan ada apa ya di sini? Ada makanan, ada tempat foto, banyak. Semuanya unik-unik ya, cantik ya. Anak-anak happy. Semoga mereka nanti pulang ke kabupaten dan kota masing-masing membawa pengalaman, ilmu baru, dan persaudaraan mereka makin kuat. Oke, ini lanjut kemana lagi? Lanjut kita ke mana ya tadi? Pastinya makan siang dulu ya. Boleh. Kesana. Oke. Lanjutin nih guys.
Hari terakhir di Kota Bandung, rombongan mengunjungi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Jatinangor, Jawa Barat. Pertemuan bertempat di Aula Geraha Wiyata Praja, Gedung Bhinneka Nara Eka Bakti. Para paskibraka ini, pelatih dan juga pembimbing serta Kasubdit Ideologi Wawasan dan Kebangsaan Mumtazah menjelaskan tujuan dari kunjungan ini adalah dua agenda. Pertama, melihat proses belajar Praja IPDN sehingga merangsang para paskibraka ingin mengenyam pendidikan di sana. Kedua, menambah dan juga membuka cakrawala berpikir karena di IPDN ini tempatnya pembinaan karakter, tidak memandang suku, agama maupun rasa, semua menjadi satu. Kesannya kami dapat rasa senang Kak, karena kami dapat pemahaman baru di sini dan ilmu-ilmu dari Kak IPDN. Semoga kami bisa masuk IPDN untuk yang mau masuk IPDN Kak. Mengajak anak-anak paskibraka Provinsi Sumatera Selatan 2023 ke IPDN di Jatinangor. Jadi tujuan perjalanan wawasan kebangsaan kita ini untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mereka, khususnya kunjungan kita ke IPDN ini. Oke. Hari ini hari terakhir itu? Hari terakhir, jadi setelah ini kita mungkin langsung menuju ke Cibaduyut untuk ngajak adik-adik paskibraka melihat-lihat kerajinan tangan, kerajinan ya dari kulit ya di Bandung ini. Tidak terasa perjalanan sudah selesai, rombongan pun harus kembali ke Palembang untuk kembali beraktivitas.